Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kerajaan Melayu. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya IKD Arya Wiguna, nomor absen 10. Saya Sinbea Senva, absen 38. Saya Nikade Intan Amanda Putri, absen 32. Perkenalkan, saya Gisya Gisa Putra, nomor absen 9. Materi sejarah Kerajaan Melayu yang akan kami bawakan pada hari ini. Yang pertama ada sejarah berdirinya Kerajaan Melayu, yang kedua ada keturunan raja, yang ketiga ada letak kerajaan, yang keempat ada keadaan masyarakat, yang kelima ada kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Melayu, dan yang terakhir ada pengaruh atau akulturasi budaya masyarakat Kerajaan Melayu pada masyarakat pada masa sekarang. Sejarah berdirinya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Tionghoa ditulis Malayu merupakan sebuah nama negara kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita Tiongkok, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga, pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasuraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Suruwaso atau Pangarayung. Kerajaan ini berada di pulau dan biasa disebut oleh para pendatang Pulau Emas karena memiliki tambang emas. Dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682. Penggunaan kata Melayu sendiri sudah ada sekitar tahun 100 sampai 150. Dalam kitab Hindu Purana pada zaman Gautama Buddha, terdapat istilah Malaya Diva yang dimaksud tanah yang dikelilingi air. Keturunan Raja Kerajaan Melayu, yang pertama ada Sri Matrailokia Raja Maulibusana Warmadewa. Sri Matrailokia Raja Maulibusana Warmadewa merupakan seorang Maharaja Melayu di Dharmasraya dan dianggap juga sebagai Maharaja Sriwijaya. Munculnya Trailokia Raja sebagai seorang Maharaja Melayu berdasarkan prasasti Grahi di selatan Thailand yang berangkat tahun 1183 dan selanjutnya dikaitkan dengan nama seorang Maharaja Dharmasraya tahun 1286 berdasarkan prasasti Padang Rojo. Kemudian sejarawan menganggap bahwa pada masa Trailokia Raja ini telah terjadi perubahan kekuasaan di bumi Melayu, di mana dahulunya kawasan yang disebut dengan San Fochi berdasarkan koloni Tiongkok dirujuk kepada Sriwijaya namun telah digantikan oleh Dharmasraya. Yang kedua ada Sri Matribhuwana Raja Mauliwarmadewa. Sri Matribhuwana Raja Mauliwarmadewa merupakan salah seorang Maharaja Melayu yang pernah memerintah di Dharmasraya. Namanya disebutkan pada prasasti Padang Rojo sebagai penguasa di bumi Melayu. Tribhuwana Raja sendiri kemungkinan besar adalah merupakan keturunan dari Maharaja Sri Matrailokia Raja Maulibusana Warmadewa yang disebut dalam prasasti Grahi. Munculnya nama Dharmasraya sebagai kerajaan Melayu menunjukkan luasnya pengaruh kerajaan ini sampai ke Pulau Jawa, sehingga Raja Singasari waktu itu Kertanegara perlu melakukan suatu kerjasama dengan kerajaan ini, sehingga muncullah ekspedisi Pamalayu. Dan tahun 1286 Kertanegara menghadiahkan Arca Amogapasa sebagai hadiah persahabatan. Yang ketiga ada Raja Akarendrawarman. Akarendrawarman merupakan salah seorang raja Melayu naik tahta menggantikan Sri Matribhuwana Raja Mauliwarmadewa pada tahun 1316. Berdasarkan prasasti Suruwaso, ia telah memulai pembangunan saluran irigasi untuk mengaliri lahan pertanian di Surawasa yang sekarang disebut Suruwaso. Kemudian pekerjaan ini diteruskan oleh raja penerusnya, yaitu keponakannya sendiri, Aditya Warman. Keturunan Raja Kerajaan Melayu yang keempat ada Sri Mat Udayaditya Warman atau yang biasa kita sebut Aditya Warman. Aditya Warman merupakan pelanjut dari dinasti Mauli, penguasa pada Kerajaan Melayu yang sebelumnya beribu kota di Dharmasraya. Dan dari manuskrip pengukuhannya, ia menjadi penguasa di Malayapura
Swarnabhumi atau Kanakamedini pada tahun 1347. Dengan gelar Maharaja Diraja Srimat Sri Udayaditya Warman Prata Papa Rakrama Rajendra Mali Warmadewa, dan di kemudian hari ibu kota dari kerajaan ini pindah ke daerah pedalaman. Berdasarkan prasasti Kubu Rajo, Aditya Warman adalah putra dari Adwaya Warman. Akan tetapi, dalam prasasti Bukit Gombak disebutkan bahwa Aditya Warman adalah putra dari Adwaya Dwaja. Nama ini mirip dengan nama salah seorang pejabat penting kerajaan Singasari yang pada tahun 1286 mengantar arca Amogapasa untuk dipahatkan di Dharmasraya sebagai hadiah dari Raja Singasari Kertanegara kepada Raja Melayu Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Yang kelima ada Anangga Warman. Anangga Warman adalah seorang raja di kerajaan Malayapura antara tahun 1375 sampai 1417. Ia adalah putra sekaligus pewaris dari Aditya Warman, sebagaimana tersebut dalam prasasti Batu Sangkar. Menurut cerita adat Tambo Minangkabau, Anangga Warman adalah anak dari Aditya Warman dan putri Reno Jalito. Anangga Warman menikah dengan putri Reno Dewi dan memiliki 3 orang putri, yaitu Putih Panjang Rambuli, Putih Salareh Pinang Masa, dan Putih Bungsu. Ketiga putrinya kemudian menikah dengan para pemuka adat yang kemudian membentuk kaum bangsawan Pagaruyung. Letak Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu terletak di Sumatera bagian selatan, berpusat di daerah Jambi di tepi kanan kiri Sungai Batanghari. Keadaan masyarakat Kerajaan Melayu. Di bidang ekonomi, kehidupan ekonomi dan sosial Kerajaan Melayu tak jauh berbeda dengan Sriwijaya. Kebanyakan masyarakat memenuhi kebutuhan dengan berdagang. Dengan letaknya yang dekat dengan sungai, sangat membantu dalam mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Keadaan masyarakat Kerajaan Melayu dalam bidang politik. Sekitar tahun 962 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Sampai abad ke-12 tidak ada lagi keterangan sedikit pun tentang Kerajaan Melayu. Sekitar tahun 1275, kerajaan ini pulih kembali. Pusatnya di Dharmasraya dengan menguasai Sriwijaya dan perdagangan di Selat Malaka. Menurut Kitab Negara Kertagama, Raja Kartanegara dari Singasari melakukan apa yang disebut ekspedisi Pamalayu yang diikuti pengiriman arca Amogahapasa pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada Maharaja Melayu Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Ekspedisi Pamalayu dimaksudkan untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan. Keadaan masyarakat Kerajaan Melayu dalam bidang politik dan ekonomi. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warman, putra seorang bangsawan Majapahit dari ibu seorang putri Melayu bernama Darajingga atau putri dari Mulia Warmadewa. Wilayah kekuasaan mencakupi seluruh pantai timur Sumatera hingga tahun 11.347 sebelum Masehi. Aditya Warman memperluas wilayah kerajaannya sampai Pangaruyung, Sumatera Barat. Namun kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Sumatera berakhir menjelang abad ke-13. Kehidupan politik kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha membawa perubahan baru dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Struktur sosial dalam masa Kutai hingga perkembangan yang berevolusi namun progresif. Dunia perekonomian pun mengalami perkembangan dari yang semula sistem barter hingga sistem nilai tukar uang. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Melayu dalam bidang sosial. Kehidupan masyarakat Kerajaan Melayu digambarkan dengan ditemukan beberapa benda arkeologis yang di daerah Jambi atau Kerajaan Melayu, menunjukkan bahwa di daerah ini telah berlangsung suatu aktivitas ekonomi yang berpusat di daerah Sungai Batanghari. Temuan benda-benda keramik juga membuktikan bahwa di daerah ini penduduknya telah hidup dengan tingkat budaya yang tinggi. Temuan arca-arca Buddha dan candi juga menunjukkan bahwa orang-orang Jambi merupakan masyarakat yang religius.
Kehidupan sosial budaya masyarakat kerajaan Melayu. Di bidang budaya, sebelum kerajaan-kerajaan Islam berada di Nusantara, Islam menyebar luas dengan berbagai cara, baik melalui perdagangan maupun melalui perkawinan. Kondisi ini terus berlanjut hingga beratus tahun. Tatkala kedatangan Islam ke Indonesia, keberadaan ajaran agama Hindu-Buddha mulai mengalami kemerosotan. Bukan berarti pengaruh agama Hindu-Buddha terhenti sampai di sini. Bahkan, secara tidak langsung, Islam ikut andil dalam melestarikan beberapa budaya Hindu-Buddha di tengah masyarakat Melayu. Tetapi, tentunya budaya tersebut telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Terdapat beberapa peninggalan dari kerajaan Melayu. Prasasti Mas Yusri, Prasasti Amogapasa, Prasasti Kedukan Bukit. Pengaruh atau akulturasi budaya pada kerajaan Melayu pada masyarakat pada masa sekarang. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu terlebih dahulu mendapatkan sentuhan dari ajaran Hindu-Buddha. Bagi masyarakat Melayu, ajaran Hindu-Buddha sangatlah besar, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan alam pemikiran masyarakat Melayu. Meski demikian, aliran kepercayaan awal masyarakat Nusantara, termasuk orang Melayu, yaitu animisme dan dinamisme tetap ada. Kedatangan agama Islam tidak serta-merta menghapus aliran kepercayaan ini, namun dominasi ajaran Hindu-Buddha sangat kental dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini terus berlanjut hingga beratus tahun lamanya. Kedatangan Islam ke Indonesia membuat ajaran Hindu-Buddha ini mulai mengalami kemerosotan. Bukan berarti pengaruh agama Hindu-Buddha terhenti sampai di sini. Bahkan secara tidak langsung, Islam ikut andil dalam melestarikan beberapa budaya agama Hindu dan Buddha di tengah masyarakat Melayu. Tetapi, tentunya budaya tersebut telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Sampai sekarang, ajaran-ajaran agama Islam tersebut masih diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like dan subscribe ya.